Hello everyone, di part 9 ini saya akan membuat tutorial video bagaimana cara membuat public atau private access di React App ya. Dan juga nantinya saya akan membuat form validation menggunakan React Hook Form, dan validasinya saya menggunakan library dari Zod. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, kalian harus menginstall terlebih dahulu npm install React Router DOM. Setelah itu kalian jalankan React servernya dengan cara npm start. Dan sekarang kita akan coba bahas tentang apa itu public access dan private access. Kalian buka file app.js, lalu kalian bikin codingan seperti ini ya. Jadi kita panggil untuk browser router dari React Router DOM. Jadi fungsi utama dari browser router ini sendiri yaitu untuk menyediakan konteks routing ke seluruh komponen dalam aplikasi. Jadi mengelola perubahan URL secara dinamis tanpa reload halaman, memungkinkan navigasi antar halaman menggunakan link, use navigate, use location, dan lain-lain. Dan sebelum kita mendaftarkan sebuah root, kita bungkus menggunakan roots ya. Dan di dalam roots ini sendiri saya mempunyai dua list array data. Pertama ada public root dan kedua ada private root. Dan contoh untuk public root ini sendiri yaitu ada halaman login sifatnya public, lalu ada halaman register dan halaman page not found. Dan sekarang saya akan coba akses untuk public root ini sendiri. Di sini ada /login, kita bisa bebas untuk mengaksesnya. Lalu ada /register. Oke, kita masih bisa dengan mudah mengaksesnya. Lalu di sini ada page not found, dengan page-nya yaitu ada asterisk ya. Jadi ketika kita menggunakan page yang ngasal atau sembarang, secara otomatis halaman akan langsung didirect ke halaman page not found. Ini adalah contoh halaman page not found yang saya buat menggunakan Tailwind CSS. Dan untuk kembali ke halaman sebelumnya, saya menggunakan use navigate dari React Router DOM. Jadi saya membuat variabel baru bernama navigate, lalu di on click button saya membuat navigate dengan parameter min1. Ini dengan tujuan ketika kita terakhir misalnya ada di halaman login, secara otomatis ketika kita klik back itu akan otomatis langsung kembali ke halaman login seperti itu. Dan sekarang perhatikan baik-baik, kita akan masuk ke halaman private root ya. Di sini saya ada lakukan mapping untuk list data private root. Di dalam private root ini sendiri ada halaman dashboard dan ada halaman user. Sekarang kita akan coba akses untuk /dashboard. Secara otomatis ketika kita akses itu akan langsung ditendang balik ke halaman login. Dan ketika kita masuk ke halaman /users itu sama ya, itu langsung ditendang ke halaman login. Karena kalau kita cek di application di halaman local storage, kita masih belum mempunyai akses untuk token login dari JWT. Dan sekarang kita akan coba masuk login terlebih dahulu. Secara otomatis ketika berhasil, token login akan tersedia dan langsung kita akan di redirect ke halaman dashboard seperti itu. Dan sekarang kita juga bisa mengakses untuk halaman usernya, karena di sini kita sudah berhasil mempunyai akses JWT token login. Dan ketika saya lakukan action untuk button logout, secara otomatis saya akan menghapus semua data token login yang ada di aplikasi tersebut. Dan sekarang saya akan coba akses kembali untuk halaman dashboard. Jadi ketika saya panggil /dashboard seperti ini, secara otomatis kita tidak bisa mendapatkan akses lagi. Karena /dashboard dan /user itu sifatnya private root ya, jadi diprotek sama si React.js-nya. Dan di sini sekarang saya akan coba menjelaskan mekanisme untuk proses private root. Di sini saya membuat file baru bernama handle access root. Jadi bungkus handle access root menggunakan tag root seperti itu ya. Jadi tag root lalu panggil elemen lalu bungkus handle access rootnya seperti ini. Dan kalau saya buka filenya, isinya seperti ini ya. Jadi ketika ada token yang tersedia, saya masukkan ke dalam variabel is authenticated dengan nilainya true.
Dan ketika is authenticated ini nilainya true, saya masukkan lagi ke dalam sebuah variabel komponen, saya panggil outlet dari si React Router DOM. Jadi saya return si komponen tersebut. Dan ketika token loginnya tidak tersedia, maka saya masukkan ke dalam else. Saya masukkan ke dalam variabel komponen yaitu navigate dengan tujuan yaitu /login. Jadi kenapa waktu saya tadi melakukan coba paksa /dashboard itu kembali ke login, inilah alasannya. Dan ini adalah contoh basic untuk membuat custom private root ya. Jadi kalau kalian butuh sesuatu yang lebih custom lagi, silakan custom codingan ini. Jadi untuk navigate dan outlet saya panggil menggunakan React Router DOM. Jadi semuanya menggunakan React Router DOM ya. Dan untuk private rootnya ada dua yang saya buat. Contohnya ada dashboard dan ada /user. Oke, untuk materi public dan private access sudah clear ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita next masuk ke materi validasi form menggunakan React Form dan validasinya menggunakan Zod. Kalau kalian perhatikan di sini ada dua tampilan sebelah kiri, yaitu ada tampilan image dan sebelah kanan ada form login atau form register. Karena yang sebelah kiri itu tidak pernah ganti atau tidak pernah bergerak, jadi di sini saya membuat suatu file baru bernama template form. Dan untuk tampilan sebelah kiri image-nya saya menggunakan frame motion. Saya menggunakan library frame motion ini ya. Dan sekarang kita akan bahas yang sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk button dark mode atau light mode yang ini ya. Lalu di bawahnya lagi ada tulisan ini ya, sudah punya akun atau tidak. Lalu di bawahnya lagi di sini ada divider untuk ataunya dan ada button untuk Google login. Dan kalau kalian ingin lebih jelas lagi penjelasan tentang video login menggunakan Google, ada di part 8. Di video ini dijelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan Google OAuth dan backendnya menggunakan Python Django ya. Di sini sudah sangat lengkap sekali di video part 8 ini. Jadi langsung tonton saja setelah ini ya kalau kalian masih penasaran. Dan ini adalah contoh ketika kita login menggunakan Google OAuth. Secara otomatis kita tidak perlu lagi mengisi form login. Kita sudah login menggunakan Google. Dan lanjut sekarang kita akan bahas bagaimana cara pembuatan formnya. Jadi fokus ke props.children ini. Jadi di sini saya menyisipkan untuk formnya di sini ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat capek-capek membuat dua kali, karena selain isian dari form semuanya sama untuk misalnya untuk button Google tadi ya contohnya ya, itu tidak perlu dibuat lagi di form register. Jadi kita cukup membuat satu template seperti ini. Dan beginilah cara implementasi untuk template form di file index login. Jadi panggil template formnya seperti ini, lalu bungkus file index login seperti ini yang menggunakan template form. Dan kalau kalian masih bingung props children itu apa, inilah yang disebut dengan props children. Jadi di dalam template form yang di file index login, itulah yang disebut file props children ya. Nah ini, seperti ini. Ini yang disebut dengan props children. Dan secara otomatis di file index login kita tidak perlu lagi capek-capek membuat tulisan belum punya akun atau daftar. Terus kita tidak perlu lagi membuat button Google login karena kita sudah bisa mengakses template formnya seperti ini. Dan ketika kita membuka file register itu caranya sama dengan cara yang login ya. Kita juga membungkus file register menggunakan template form seperti ini. Dan inilah adalah contoh untuk props children-nya di file register. Dan ini adalah keunggulan dari React.js ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat file baru dengan cara yang sama. Kita cukup membuatnya dengan cara props children seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba bahas untuk dynamic form-nya. Dan di dalam dynamic form ini sendiri saya membuat
suatu function bernama dynamic form, dan di dalamnya ada 3 parameter skema, ada parameter fields, dan ada parameter on submit. Dan di sini saya memanggil useForm dari React Form ya. Dan di dalam useForm ini sendiri kita bisa menggunakan properti, misalnya ada register, ada handle submit, dan ada form state seperti ini. Lalu untuk validasinya saya menggunakan Zod Resolver. Di dalamnya saya masukkan parameter skema seperti ini ya. Dan untuk cara penggunaan formnya sama seperti dengan biasanya ya. Di sini kita masukkan ke dalam tag form, lalu ada on submit, saya masukkan handle submitnya. Lalu di dalamnya saya memanggil untuk field input yang ingin didaftarkan. Dengan contoh misalnya kalau di file login itu ada 2 input, ada file username dan password. Dan untuk field name-nya kita register caranya seperti ini ya. Dan untuk tab-nya juga sama. Di sini saya berikan contoh default seperti ini ya. Jika tidak ada field tab-nya saya berikan defaultnya text. Lalu untuk errornya juga kita handle seperti ini caranya. Dan untuk label buttonnya sendiri saya buat seperti ini ya. Jadi ketika path name-nya berada di is login, itu saya berikan label login. Selainnya itu register seperti itu. Sekarang kita akan coba masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan oleh dynamic form. Dengan contoh misalnya di sini saya di halaman file register ini saya membuat skema baru, variable skema. Saya memanggil variable Zod ya. Lalu di sini saya buat untuk validasi errornya. Misalnya dengan contoh email tidak valid, ada username minimal 3 karakter dan ada password minimal 6 karakter. Lalu saya masukkan ke dalam prop skema seperti ini. Dan untuk skemanya itu ditampung ke dalam Zod Resolver. Dan ini adalah contoh untuk validasi errornya ya, menggunakan Zod. Dan cara untuk penggunaan di file login sama ya untuk skemanya seperti ini. Untuk username passwordnya juga saya setting seperti ini ya. Minimal 3 karakter dan 6 karakter untuk passwordnya. Dan sekarang masuk ke variable fields. Di sini di dalam variable field ini ada array of object, ada isinya ada name username dan placeholdernya username, lalu ada name password dan type password. Lalu si variable field ini sendiri dilempar ke dalam property atau props yang fields. Secara otomatis si dynamic form juga akan menerima parameter field ini, lalu kita mapping fields.map seperti ini, lalu kita mapping ke dalam registernya. Dan untuk on submitnya juga sama ya, saya buat handle on submit seperti ini ya. Dan di dalam on submit ini sendiri saya memanggil API untuk login. Dan ketika if-nya berhasil saya navigate ke halaman dashboard. Jadi untuk on submitnya kita bisa pakai seperti itu. Dan di tahap selanjutnya saya akan coba membahas bagaimana cara proses kita bisa tahu token JWT token dari backend itu sudah expired atau belum. Dan beginilah caranya, kita harus login terlebih dahulu. Dan ketika proses login sudah berhasil, secara otomatis saya memanggil API yaitu API check token. Di setiap 5 detik saya memanggil API check token ini. Coba kalian lihat sendiri ya. Secara otomatis di network check token akan saya jalankan seperti ini. Dan kalau kita buka di file app.js, saya membuat suatu use effect. Jadi setiap interval 5 detik di sini ya, saya memanggil check token API. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Dan untuk interval ini sendiri itu jalan ketika get tokennya sudah terpenuhi ya. Jadi ketika tidak terpenuhi maka interval tersebut tidak jalan. Dan ini adalah contoh untuk endpoint untuk check token yang sudah saya buat di Python Django ya. Dan kalau saya buka di network untuk hasil responnya itu detailnya token is valid. Jadi sama dengan yang saya buat di Python Django nya. Dan secara otomatis ketika sudah berlalu selama 1 menit, token ini sudah expired atau ada error 401 unauthorized. Dan ketika check token itu sudah error, kalau kita buka di file API check token di React.js, saya melakukan penghapusan
untuk local storage-nya. Jadi saya menghapus untuk local storage token login-nya seperti ini ya. Dan ketika kita buka di tab application browser, secara otomatis di local storage-nya sudah tidak ada lagi ya. Dan kalau saya buka di file settings.py di file backend-nya, di sini saya menyeting untuk akses token lifetime-nya itu selama 1 menit saja. Jadi disinilah token expire-nya itu terjadi. Jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Python, Django, ataupun React.js. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.